Saya itu Pak, Ibu, mohon maaf ya, sepanjang saya ceramah sampai detik ini, belum pernah saya membahas materi tentang garam. Tiba-tiba di YouTube ada sosok saya dengan frekuensi suara yang sama, dengan gambar jubah yang saya kenakan, sedang membahas tentang garam rupiah. Gue tahu ini adalah fakta yang mungkin susah diterima, apalagi sama umat muslim yang terlalu fanatik sampai denial terhadap fakta yang terjadi. Tapi dengan kita tahu kondisi yang terjadi, harusnya ini bisa jadi kritik membangun untuk kita semua, khususnya bagi para umat muslim. Karena gue merasa ada yang salah dengan umat muslim di zaman sekarang, terkhusus di lingkungan sekitar kita. Gue sama sekali gak menyalahkan agamanya, karena gimana pun agamanya udah sempurna. Tapi yang harus dibenerin adalah pola pikir sebagian umatnya yang masih salah mengartikan ajaran agama Islam itu sendiri. Gue yakin terkadang yang membuat suatu agama itu dipandang buruk bukan ajaran agamanya, tapi sebagian umatnya yang terlalu cepat menyimpulkan apa yang diajarkan agama tersebut. Nah makanya di video kali ini, gue pengen bahas sebenarnya apa yang salah dengan umat muslim sekarang hingga membuat banyak umat muslim sekarang itu hidup miskin. Sekali lagi, video ini gak ada maksud menyalahkan agamanya, tapi meluruskan pola pikir sebagian umatnya yang kadang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kalau lu kesal sama video ini, ya berarti lu merasa salah satu bagiannya, dan lu masih belum bisa menerima kritik yang harusnya bisa membangun ke depannya. So, disimak sampai habis. Salah satu alasan kenapa umat muslim sekarang banyak yang hidup miskin adalah karena mereka seringkali menjadikan agama sebagai pelindung di balik kekurangannya. Misalnya gini, pernah gak sih lu ngeliat ada orang yang hidupnya miskin secara finansial, tapi dia menjadikan alasan orang miskin itu lebih cepat masuk surga daripada orang kaya? Itu adalah anugerah yang dimiliki sama orang kaya. Padahal kalau kita sadari, justru kemiskinan itulah yang mendekatkan kita pada tindakan yang dilarang agama. Misalnya gini, pernah gak sih lu ngeliat orang yang mencuri sesuatu, tapi pas ketangkep ternyata motifnya itu gak lain gak bukan karena gak punya uang. Karena logikanya kalau dia punya uang, apa juga dia niat mencuri, ya kan? Justru hal yang mendekatkan dia pada kriminal, yang kemiskinannya itu sendiri. Bahkan di titik yang parahnya, orang itu gak sungkan loh ngelakuin hal-hal mistis karena udah capek hidup miskin. Misalnya dia pergi ke dukun minta baca mantra segala macam, beli jimat. Bahkan yang ironisnya, mereka tuh jadi gampang kepancing sama orang-orang yang jual agama demi keuntungan pribadi. Di sini gue kasih tahu ya, jualan yang paling gampang di Indonesia itu adalah jualan agama. Karena air mineral yang satu botolnya harga Rp5.000, tapi ditambah doa Habib atau Kiai atau Ustadz, harganya langsung bisa jadi ratusan ribu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang gampang dibodohi dengan embel-embel agama. Sedangkan orang yang gak sungkan mencari keuntungan dari agama, mereka dengan mudah mengeksploitasi kebodohan itu. Mungkin di sini akan banyak yang gak terima sama omongan gua, dan gue yakin banyak di antara lu yang gak sungkan buat head comment di video ini. Tapi harusnya kalau lu nonton video ini dengan netral dan rasional, harusnya lu paham sama apa yang gue maksud. Menurut gue skema jualan agama ini udah cukup meresahkan di Indonesia, karena gue pun lihat di sosial media banyak yang kepancing sama produk-produk yang sebenarnya biasa aja, tapi seolah unggul karena udah dibaca doa segala macam sama orang-orang tertentu. Terakhir tuh gue liat ada yang jualan garam, tapi garamnya itu kalau nggak salah dia beli agama soalnya garam itu bukan garam biasa. Dan di beberapa video yang jual garam itu, gue liat banyak juga gitu yang sempat tertarik untuk beli garam tersebut. Menurut gue gak masuk akal aja sih, garam yang harganya gak setinggi itu tiba-tiba harganya bisa naik berkali-kali lipat karena ada unsur agama di dalamnya yang ngebuat soal garam itu beda dari yang lain.
Gue gak bisa sepenuhnya nyalain orang yang belinya sih, karena gimana pun mereka itu sebenarnya adalah korban dari ketidaktahuan. Dan bisa jadi dia beli garam itu ada alasannya. Bisa dia capek hidup susah dan berusaha cari jalan keluarnya, atau ya dia memang gak paham aja gitu. Tapi beberapa di antara mereka tuh kadang ada yang keras kepala. Dikasih tahu yang benar malah galakan dia, dan dia malah nyeramain kita soalnya kita yang tersesat gitu. Sebenarnya alasan kenapa banyak masyarakat itu gampang dijebak sama skema ajaran agama, itu bisa dijawab dengan quotes Karl Marx yang kalau dalam bahasa Indonesia itu gini. Agama adalah candu masyarakat. Itu adalah keluh kesah makhluk yang tertindas, jantung dari dunia yang tidak berperasaan, dan jiwa dari kondisi kita yang tidak berjiwa. Mungkin kalian bisa mengartikannya dengan berbagai macam arti, tapi kalau gue simpulin sendiri, Karl Marx itu menganggap kalau agama itu bisa menjadi pelindung bagi orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang merasa putus harapan dengan keadaannya di dunia. Memang kita nggak bisa pungkiri ya, kalau peran agama dalam ketenangan jiwa itu sangat-sangat besar. Dan gue pun setuju sama yang dibilang Karl Marx kalau agama itu bisa jadi candu bagi masyarakat yang tertindas atau yang lagi putus harapan. Makanya sering banget terjadi fenomena yang orang sebut itu dengan jual agama. Dengan bermodalkan doa-doa dan harapan, barang yang dijual itu naiknya bisa berkali-kali lipat. Gue pun heran gitu sama orang-orang ini. Awalnya yakin kalau harta itu gak dibawa mati segala macam, tapi ketika hidupnya beneran susah, mereka malah lakuin hal-hal yang gak rasional untuk keluar dari kesusahan tersebut. Ini tuh jadi gambaran gitu, kalau orang yang bilang harta itu gak penting segala macam, itu adalah orang yang munafik. Karena sadar gak sadar, kita tuh hidup di dunia ini butuh harta supaya terhindar dari kesulitan yang sebenarnya bisa kita atasi kalau kita punya uang. Karena kalau kita tarik sejarahnya, Nabi Muhammad yang jadi junjungan umat muslim, dulu juga orang kaya yang hartanya sangat-sangat cukup. Tapi Nabi memilih untuk hidup sederhana, karena beliau juga memilih menggunakan hartanya untuk membantu sesama. Karena sebenarnya Islam itu gak pernah melarang umatnya jadi kaya, tapi dilarang itu kalau hartanya digunakan buat sombong atau untuk maksiat. Ada orang yang dikasih harta banyak tapi malah dipakai untuk maksiat. Tapi ada juga kok yang dikasih banyak harta malah digunakan untuk kebaikan. Jadi sebenarnya bukan soal banyak atau dikitnya harta untuk masuk surga, tapi apa yang digunakan dengan harta tersebut. Nah masalahnya sekarang banyak umat muslim ini menganggap kalau kekayaan itu identik dengan kejahatan. Padahal dalam Islam sendiri, kemiskinan lain justru mendekatkan pada kekufuran. Lagipula kalau kita pahami lagi ajaran agama, justru umat muslim itu sangat-sangat dituntut untuk hidup berkecukupan. Sekarang ini, kalau misalnya lu gak bisa berkunjung ke saudara jauh karena gak punya ongkos, bukankah kemiskinan itu sendiri menjauhkan lu dari ajaran agama? Nah inilah yang masih menjadi kekurangan umat muslim zaman sekarang, dimana masih banyak yang salah tafsirkan ajaran agama untuk kekurangannya. Selanjutnya menjadi kekurangan umat muslim sekarang adalah banyak yang meremehkan ilmu dunia, seolah ilmu dunia itu gak penting dan lebih penting pelajarin ilmu agama. Gua gak bilang kalau ilmu agama itu gak penting ya, tapi menurut gua, jangan sampai dengan kita belajar ilmu agama, kita lupa pelajarin ilmu dunia yang padahal sama pentingnya. Karena gimana pun selagi kita hidup di dunia, kita jelas butuh ilmu dunia untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah masalahnya banyak umat muslim sekarang ini menganggap kalau ilmu dunia itu hanya sesaat dan gak kepake di akhirat. Akhirnya banyak dari umat muslim sekarang ini ketinggalan sama negara-negara maju yang lainnya. Misalnya orang luar negeri udah mikir caranya tinggal di bulan, sedangkan kita masih debatin cara berpakaian orang lain. Inilah yang membuat banyak umat muslim sekarang itu ketinggalan, karena banyak yang masih terpaku dengan ilmu agama tanpa diimbangi sama ilmu dunia. Bahkan yang parahnya, kita tuh didoktrin untuk jangan pelajarin sains karena takut jadi ateis. Padahal sebenarnya banyak fenomena sains yang terjadi, itu udah dijelasin di dalam Al-Quran. Jadi ketakutan-ketakutan ini tuh muncul dari doktrin orang-orang yang justru ragu dengan keimanannya.
Atau ya, mereka tuh sengaja supaya kita tuh nggak paham dengan sense. Akhirnya banyak umat muslim sekarang yang nganggap remeh ilmu dunia seolah nggak penting segala macam. Tapi giliran merap kerjaan malah nyalain pemerintah. Ya memang benar, masalah pengangguran juga ada pengaruhnya sama pemerintah. Tapi coba introspeksi diri kita sendiri dulu, apa yang salah dari kita. Agama itu nggak pernah ngajarin kita loh untuk jadi orang yang egois dengan menyalahkan pihak lain tanpa mengevaluasi apa yang kurang dari diri kita. Nah makanya perpaduan inilah yang membuat banyak umat muslim zaman sekarang itu justru mudah dimanfaatin pihak lain untuk keuntungan. Bisa ngaku-ngaku Habib, jualan air doa, bahkan sampai diadu domba. Ya sebenarnya miris sih. Gua akuin memang bagi banyak orang yang merasa fakta ini sangat sulit untuk diterima. Karena ya itulah penyakitnya. Padahal sebenarnya kalau sedikit aja pakai akal untuk menyimak video ini, harus lu paham kalau video ini adalah bentuk dari evaluasi dan kritik khususnya bagi banyak umat muslim di zaman sekarang. Gimana nih kalau menurut lu tentang fenomena ini? Coba tulis di kolom komentar.